Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast. Ini adalah bagian kedua dari cerita tentang Andin dan Rama bersama Alfi. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti ini bagian yang kedua dan yang terakhir diskusi kita tentang Andin Rama dari Pangeran Temenggung dan Pangeran Suryanata. Iya. Ya. Suryansa. Ya. Iya. Tapi kalau ada yang ketiga lagi, bagaimana? Ya, nanti kita lihat apakah ada yang mau lagi. Oke. Nah, terakhir kita bicara tentang kekalahan tanda kutip Pangeran Temenggung. Kemudian pindah ke Hulu Sungai. Nah, pertanyaan adalah kekalahan itu berdampak seperti apa? Kekalahan itu akhirnya Bang berdampak kepada yang pasti hancurnya kerajaan Daha ya Bang. Ya. Ya itu pasti kerajaan Daha itu hancur, runtuh, munculnya kerajaan baru di pesisir selatan yang di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan kerajaan Banjar. Ya. Cuman berbagai macam versi ya, Ya. ada menyebutnya kerajaan Kuin, ada Kayu Tangi, gitu ya Bang. Cuman yang di kemudian hari lebih dikenal dengan kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Dan Pangeran Temenggung beserta pengikutnya tidak kalah dalam artian dalam peperangan itu tidak kalah, beliau tidak mati begitu ya Bang. Ya, dan beliau seperti kita ketahui bersama dalam berbagai catatan, hikayat, cerita ya semuanya itu berdiam diri di daerah Alai hari ini. Ya. Ya mungkin di situ mungkin Bang menetaplah dan mempunyai kekuasaan tersendiri di sana. Ya. Mengelola mungkin ya wilayah wilayah itu Alai. Jadi wilayah Alai bukan Batang Alai hari ini Bang. Alai itu luas kan? Dataran lah ya. Atau lintas kabupaten kota kalau sekarang. Iya. Mungkin hari ini yang disebut dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya. Dan Kabupaten Hulu. Ada yang menyebut juga sampai Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini. Ya. Itu yang terjadi pastinya. Nah, dalam dampak lainnya kan ini kerajaan, ini berarti kan Raja Daha terakhir tanda kutip ya. Iya. Daha apa Dipa sih? Daha terakhir. Ya. Nah, Ya. lalu kemudian pasti kan membentuk sistem sosial sendiri di Alai. Iya. Dengan sistem sendiri atau berbeda dengan yang di pesisir? Pastinya itu sendiri ya, Sendiri ya? Ya, pastinya itu sendiri karena umum kita ketahui bahwa orang-orang yang para bangsawan di Alai itu mempunyai terah berbeda akhirnya dengan yang di ya, makanya kan sejak mempunyai gelar-gelar Yang lainnya. gelar-gelar kebangsawanan tersendiri ya Andin dan Rama tadi Bang. Oh, itu melahirkanlah semacam posisi biner gelar yang dengan yang di pesisir, dengan yang kesultanan yang baru. Simbol-simbol baru lah mereka. Yang membedakan mungkin antara orang Alai dengan orang di pesisir. Nah, gitu. Jadi bahkan disebut ada beberapa sumber yang saya baca seperti Pancus Valentine itu menyebut itu sebuah kerajaan. Kerajaan. Jadi ketika Droy beserta rombongan itu dari Banjarmasin ke Negara tahun 1690 ya Pak, dia singgah ke Pamangkih, kemudian ke Kaminting, lalu ke Palajau, dia singgah ke rumahnya Temenggung Gusti di Banua Asam. Besok harinya bersama Temenggung Gusti dia menghadap seorang raja di daerah Jatuh Hulu Sungai Tengah. Ya kan dekat saja tuh sebenarnya. Lalu oleh karena itu disebutlah oleh Valentine itu sebagai kerajaan Jatuh. Dan kerajaan Jatuh ini ya Bang, mungkin karena istananya mungkin di Jatuh hari itu ya. Dan kerajaan Jatuh ini disamakan Valentine dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan. Misal disebutkan setara dengan Sambas, ya Karimata, begitu, dan Sukadana, Banjarmasin dan Jatuh katanya. Oke, kenapa kemudian misalnya gelar Rama Andin tidak populer dibandingkan Kesultanan yang baru? Pikir aja itu Bang, mungkin tidak populer dalam artian di sini mungkin ya. Ya. Tidak, maksudnya tidak diketahui, tidak umum diketahui. Ya,
Ya. tidak luas lah untuk diketahui banyak Ya, orang, kayak mungkin misalnya gelar gusti, gelar apa gitu kan. saya pikir soal literasi saja sih, mungkin di literasinya saja, sedangkan di hulu sungai sih populer saja. Populer saja. Ya, orang tahu kan, orang Andin dan Rama itu orang apa ya, masyarakat hulu sungai sih sangat-sangat familiar. Familiar ya. Meskipun hari ini gelar itu jarang digunakan, makanya ada istilah keturunan aja. Ini Kenapa jarang digunakan kalau di hulu sungai misalnya? ini menjadi pertanyaan kita Iya. bersama ya, macam Iya. banyak bang, banyak alasan. Gitu ya. Misalnya? Salah satunya migrasi, terlalu banyak migrasi keluar. Habis itu juga perpindahan gelar, ada yang bergelar Anang kemudian berubah begitu ya. Kemudian juga macam-macam lah. Salah satu yang cukup aneh itu tidak ingin apa ya, kan mempunyai gelar itu kata ya, harus menjalankan tradisi bang. Oke. Ya, misalnya berkumpul Makro mikrokosmos lah ya. Iya. Begitulah. Jadi beberapa tidak ingin itu di apa ya, tradisi itu diturunkan karena merepotkan. Ya, ada, dan sebagian juga saya lihat ada karena kemiskinan. Ya, banyak kemiskinan. Dan ketiga, Jadi kalau pakai gelar bangsawan kok miskin gitu. Iya, begitu. Beban sosial. Sepertinya seperti itu. Saya menemukan ada orang beralasan seperti itu. Sebagian juga karena ya elegan saja lah kita, apa bedanya dengan orang lain. Karena brandnya kan kalau bangsawan pasti kaya. Sama dengan misalnya orang bertanya, Pugustian tuh bangnya, tapi kenapa hidupnya biasa misalnya? Itu jadi kadang-kadang orang menjadi beban sosial. Iya, sebenarnya sih memang seperti itu, kayak ya di keluarga saya juga seperti itu. Atau pertanyaan agak kritisnya begini, kan orang biasanya nggak mau menggunakan gelar dan itu ada minder tanda kutip dengan gini cara melihatnya mungkin pengaruh Sultan Banjar lebih besar dibandingkan atau ada mindernya sebagai orang yang keturunan Andi. Tidak juga sih. Tidak juga. Bahkan jujur nih ya, di hulu sungai itu begitu mengenal Banjar bang. Ya, saya kan ke Banjar ini sekolah ya. Ya bang, jujur nih sekolah. Ya, dari kecil di hulu sungai, sekolah ke Banjar. Kita tidak kenal Banjar itu apa. Banjar itu ya tidak tahu kerajaannya, tidak tahu apa-apanya. Ya, minder sih tidak ada rasa minder. Kebetulan saya kuliah di Jogja bang, gitu. Manajemen ya, saya sekolah di Jogja. Lalu waktu ke Jogja saya bingung memperkenalkan diri saya ini apa, identitas saya ini. Itu kan dari mana-mana kan datang. Saya suku apa saja datang. Kamu orang mana? Orang Kalsel ya. Tidak anu banget lah. Ya karena dominan yang mengaku Banjar ya Banjar lah kita. Meskipun kita tahu kita ini orang hulu sungai. Ya makanya orang masih banyak membedakan antara Banjar dan hulu sungai. Memang banyak perbedaan saya pikir. Berarti bisa disimpulin kalau orang hulu sungai belum tentu orang Banjar. Orang Banjar tentu orang hulu sungai. Atau gimana cara melihatnya? Waduh. Ini berat juga sih, cuman bagi saya sih benar ya bang, orang hulu sungai itu bukan orang Banjar. Itu bagi saya begitu. Saya tanya nenek kita ini orang Banjar kan? Apa itu Banjar aja? Nah Banjar itu di sana, kita ini orang alay. Jadi cerita-cerita tuh begitulah. Makanya hulu sungai itu kan karena terbagi dua, banyak sungai kan, banyak orang, ada orang Amadit, ada orang Alay, ada orang Balangan, orang Talua, orang Amuntai dan sebagainya. Cuma pada biasanya seperti itu. Dan Banjar itu ya di pesisir sini bang. Nah Banjar itu di pesisir sini. Nah itu yang menjadikan kita pun ya sebenarnya kurang familiar. Yang menarik mungkin karena literasi yang ada hari ini, yang saya baca-baca ya mendefinisikan bahwa hulu sungai itu juga bagian dari Banjar. Mungkin kesamaan tradisi mungkin ya banyak ya bang, bahasa mungkin. Cuma sejujurnya bahasanya juga berbeda. Ya kalau bahasa zaman dulu sih ya banyak agak lebih susah gitu ya. Bukan Banjar. Makanya ini sebenarnya menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Oke, sebagai orang yang ada di yayasan, terus dari bagian juga turunan Rama Andin. Orang-orang hulu sungai itu merasa subordinasi nggak sih dengan orang-orang di Banjar? Saya tidak berani menjawab sih ya Pak. Tidak berani menjawab. Mungkin jawaban saya mungkin juga harus lebih bertanggung jawab untuk melihat itu ya Bang. Ya
Cuman sepertinya sih Secara psikologis apakah masih merasa, bukan masih, secara psikologis subordinasi nggak sih? tidak juga, Pak. Tidak juga. Tidak, meskipun banyak ya stereotip yang buruk ya, tentang negatif hulu tentang hulu sungai begitu ya. Negatif Pak. tanda kutip ya. Ya, cuman tidak, sebenarnya tidak. Hmm. Karena begini, orang hulu sungai itu kan relasinya dengan luar itu kan luas. Ya. Tidak hanya Banjarmasin loh, Pak. Ya. Kita ada ke Kalimantan Timur, Ya, Kalimantan ya, Tengah, ya. bahkan migrasi kita ke Malaya, Malaysia dan Sumatera, lain-lain, Pulau ya. Jawa kan Betul. banyak. Ya. Gitu. Jadi tidak tidak saya pikir. Cuman ada kebingungan, iya. Kebingungan identitas itu benar adanya. Karena mungkin Banjar dirasa lebih populer saja. Nah, untuk menjadi sebuah identiti. Jadi bukan inferior superior lah ya. Banjar lebih superior, terus Sungai lebih inferior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast. Ini adalah bagian kedua dari cerita tentang Andin dan Rama bersama Alfi. Siap. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti ini bagian yang kedua dan yang terakhir diskusi kita tentang Andin Rama dari Pangeran Temenggung dan Pangeran Suryanata. Ya. Suryansa. Iya. Ya. Tapi kalau ada yang ketiga lagi, bagaimana? Ya, nanti kita lihat apakah ada yang mau lagi. Oke. Nah, terakhir kita bicara tentang kekalahan tanda kutip Pangeran Temenggung. Kemudian pindah ke Hulu Sungai. Nah, pertanyaan adalah kekalahan itu berdampak seperti apa? Kekalahan itu akhirnya Bang berdampak kepada yang pasti hancurnya kerajaan Daha ya Bang. Ya. Ya itu pasti kerajaan Daha itu hancur, runtuh, munculnya kerajaan baru di pesisir selatan yang di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan kerajaan Banjar. Ya. Cuman berbagai macam versi ya, ada menyebutnya kerajaan Kuin, ada Kayu Tangi, gitu ya. Cuman yang di kemudian hari lebih dikenal dengan kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Dan Pangeran Temenggung beserta pengikutnya tidak kalah dalam artian dalam peperangan itu tidak kalah, beliau tidak mati begitu ya Bang. Dan beliau seperti kita ketahui bersama dalam berbagai catatan, hikayat, cerita, ya semuanya itu berdiam diri di daerah Alai hari ini. Ya mungkin di situ mungkin Bang menetaplah dan mempunyai kekuasaan tersendiri di sana. Mengelola mungkin ya wilayah itu Alai. Jadi wilayah Alai bukan Batang Alai hari ini Bang. Alai itu luas kan. Dataran lah ya. Atau lintas kabupaten kota kalau sekarang. Iya, mungkin hari ini yang disebut dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dan Kabupaten Hulu. Ada yang menyebut juga sampai Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini. Ya. Itu yang terjadi pastinya. Nah, dalam dampak lainnya kan ini kerajaan, ini berarti kan Raja Daha terakhir tanda kutip ya. Iya. Daha apa Dipa sih? Daha terakhir. Nah, ya. lalu kemudian pasti kan membentuk sistem sosial sendiri di Alai. Iya. Dengan sistem sendiri atau berbeda dengan yang di pesisir? Pastinya itu sendiri ya. Sendiri ya. Ya, pastinya itu sendiri karena umum kita ketahui bahwa orang-orang yang para bangsawan di Alai itu mempunyai terah berbeda akhirnya dengan yang di makanya kan sejak mempunyai gelar-gelar yang lainnya. Gelar-gelar kebangsawanan tersendiri ya. Andin dan Rama tadi Bang. Oh, itu melahirkanlah semacam posisi biner gelar yang dengan yang di pesisir, dengan yang kesultanan yang baru. Simbol-simbol baru lah mereka. Yang membedakan mungkin antara orang Alai dengan orang di pesisir. Nah, gitu. Jadi bahkan disebut ada beberapa sumber yang saya baca seperti Pancus Valentine itu menyebut itu sebuah kerajaan. Kerajaan. Jadi ketika Droy beserta rombongan itu dari Banjarmasin ke Negara tahun 1690 ya Pak, dia singgah ke Pamangkih, kemudian ke Kaminting, lalu ke
Palajau. Dia singgah ke rumahnya Temenggung Gusti di Banua Asam. Besok harinya bersama Temenggung Gusti dia menghadap seorang raja di daerah Jatuh. Jatuh ke Sungai Tengah. Ya, kan dekat saja tuh sebenarnya. Lalu oleh karena itu disebutlah oleh Valentin itu sebagai kerajaan Jatuh. Dan kerajaan Jatuh ini ya Bang, mungkin karena istananya mungkin di Jatuh hari itu ya. Dan kerajaan Jatuh ini disamakan Valentin dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan. Misal disebutkan setara dengan Sambas, ya Karimata, begitu, dan Sukadana, Banjarmasin dan Jatuh katanya. Oke, kenapa kemudian misalnya gelar Rama Andin tidak populer dibandingkan Kesultanan yang baru? Pikir lagi itu Bang, mungkin tidak populer dalam artian di sini mungkin ya. Ya. Tidak, maksudnya tidak diketahui, tidak umum diketahui. Ya. Tidak luas lah untuk diketahui. Iya, kayak saya gelar gusti, gelar apa gitu kan. Saya pikir literasi saja sih. Mungkin di literasinya saja, sedangkan di Hulu Sungai sih populer saja. Ya, orang tahu kan, orang Andin dan Rama itu orang masyarakat Hulu Sungai saya sangat-sangat familiar ya. Meskipun hari ini gelar itu jarang digunakan. Makanya ada istilah keturunan aja. Kenapa jarang digunakan? Kalau di Hulu Sungai misalnya. Ini menjadi pertanyaan kita bersama ya. Macam banyak alasan. Gitu ya. Misalnya salah satunya migrasi, terlalu banyak migrasi keluar. Habis itu juga perpindahan gelar. Ada yang bergelar Anang kemudian berubah begitu ya. Kemudian juga macam-macam lah. Salah satu yang cukup aneh itu tidak ingin kan mempunyai gelar itu harus menjalankan tradisi Bang. Oke. Ya, misalnya berkukir, makro mikrokosmos lah ya. Iya. Begitulah. Jadi beberapa tidak ingin itu tradisi itu diturunkan karena merepotkan. Ya, ada, dan sebagian juga saya lihat ada karena kemiskinan. Ya, banyak kemiskinan. Dan ketiga, jadi kalau pakai gelar bangsawan kok miskin gitu? Iya, bagi beban sosial. Sepertinya seperti itu. Saya menemukan ada orang beralasan seperti itu. Sebagian juga karena ya elegan saja lah kita. Apa bedanya dengan orang lain? Karena brandnya kan kalau bangsawan pasti kaya. Sama dengan misalnya orang bertanya, Pegustian tuh Bang, tapi kenapa hidupnya biasa misalnya? Itu jadi kadang-kadang orang menjadi beban sosial. Iya, sebenarnya sih memang seperti itu kayak ya. Di keluarga saya juga seperti itu. Atau sih. Pertanyaan agak kritis ini. Kan orang biasanya nggak mau menggunakan gelar dan itu ada minder tanda kutip dengan gini cara mungkin. Mungkin pengaruh Sultan Banjar lebih besar dibandingkan atau ada mindernya. Sebagai orang yang keturunan Andin? Tidak juga sih. Tidak juga. Bahkan jujur nih ya, di Hulu Sungai itu begitu mengenal Banjar Bang. Ya, saya kan ke Banjar ini sekolah ya. Ya Bang, jujur nih sekolah. Ya, dari kecil di Hulu Sungai, sekolah ke Banjar. Kita tidak kenal Banjar itu apa. Banjar itu ya tidak tahu kerajaannya, tidak tahu apa-apanya. Ya minder sih tidak ada rasa minder. Kebetulan saya kuliah di Jogja Bang, manajemen ya, saya sekolah di Jogja. Lalu waktu ke Jogja saya bingung memperkenalkan diri saya ini apa, identitas saya ini. Itu kan dari mana-mana kan ada, Indonesia suku apa saja ada. Kamu orang mana? Orang Kalsel ya, tidak banget lah. Ya karena dominan yang mengaku Banjar ya Banjar lah kita. Meskipun kita tahu kita ini orang Hulu Sungai. Ya makanya orang masih banyak membedakan antara Banjar dan Hulu Sungai. Memang banyak perbedaan saya pikir. Berarti bisa disimpulin kalau orang Hulu Sungai belum tentu orang Banjar. Orang Banjar tentu orang Hulu Sungai. Atau gimana cara melihatnya? Waduh. Ini berat juga sih. Cuma bagi saya sih benar ya Bang. Orang Hulu Sungai itu bukan orang Banjar. Bagi saya begitu. Saya tanya nenek kita ini orang Banjar kan? Apa itu Banjar aja? Nah Banjar itu di sana. Kita ini orang alay. Jadi cerita-cerita tuh begitulah. Makanya Hulu Sungai itu kan karena terbagi dua, banyak sungai kan, banyak orang, ada orang Amandit, ada orang Alay, ada orang Balangan, orang Kalua, orang Amuntai dan sebagainya. Cuma pada biasanya seperti itu. Dan Banjar itu di pesisir sini Bang. Nah Banjar itu di pesisir sini. Nah itu yang menjadikan
kita pun ya sebenarnya kurang familiar. Yang menarik mungkin karena literasi yang ada hari ini, yang saya baca-baca ya mendefinisikan bahwa Hulu Sungai itu juga bagian dari Banjar. Mungkin kesamaan tradisi mungkin ya banyak ya Bang, bahasa mungkin. Ya. Cuma sejujurnya bahasanya juga Berbeda. Ya kalau bahasa zaman dulu sih ya Susah, banyak ya. agak lebih susah gitu ya. Bukan Banjar. Makanya ini sebenarnya menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Oke, sebagai orang yang ada di yayasan, terus dari bagian juga turunan Rama Andin. Orang-orang Hulu Sungai itu merasa subordinasi nggak sih dengan orang-orang di Banjar? Saya tidak berani menjawab sih ya Pak. Tidak berani menjawab. Mungkin jawaban saya mungkin juga harus lebih bertanggung jawab untuk melihat itu ya Pak. Iya. Ya, cuman sepertinya sih. Secara psikologis apakah masih merasa, bukan masih, secara psikologis subordinasi nggak sih? Tidak juga Pak. Tidak juga. Tidak, meskipun banyak ya stereotip yang buruk Ya. ya ada Tentang negatif Hulu tentang Sungai, Hulu ya. Sungai begitu ya, Negatif Pak. tanda kutip ya. Ya, cuma tidak, sebenarnya tidak. Karena begini, orang Hulu Sungai itu kan relasinya dengan luar itu kan luas. Ya. Tidak hanya Banjarmasin loh Bang. Ya. Kita ada ke Kalimantan Timur, Ya. Kalimantan Ya. Tengah, Ya. bahkan migrasi kita ke ke Malaya, Malaysia, Sumatera, dan lain-lain. Pulau Jawa kan Betul. banyak. Ya. Gitu. Jadi tidak sebenarnya tidak saya pikir. Cuman ada kebingungan, iya. Kebingungan identitas itu benar adanya. Karena mungkin Banjar dirasa lebih populer saja. Nah, untuk menjadi sebuah identiti. Jadi bukan inferior superior ya. Banjar lebih superior, Hulu Sungai lebih inferior.